Di dalam konteks misalnya pemilu pada hari ini, kami masih menaruh harapan perempuan-perempuan, masyarakat yang peduli pada isu perempuan benar-benar jeli untuk melihat mana pemimpin yang akan dipilih. Sejak tahun 2009, Komnas Perempuan itu memiliki platform yang kami sebut dengan kampanye Jitu. Jitu itu singkatan dari Jeli, Inisiatif, Toleran, dan Ukur. Kami berharap bahwa masyarakat bisa menggunakan platform Jitu ini untuk memilih apakah calon pemimpin yang akan dipilih nanti itu adalah memiliki visi misi yang memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat marginal, kemudian dia juga memiliki inisiatif untuk memperjuangkannya, tidak memiliki rekam jejak yang selama ini menciptakan kekerasan, menimbulkan huru-hara tengah-tengah masyarakat, dan yang terakhir kalau dia terpilih, dia masih mau membangun dialog dengan masyarakat khususnya perempuan. Pemirsa, penanganan isu perempuan ini adalah sebuah gerakan politik yang disusun dengan rencana dan melibatkan berbagai stakeholders. Bagaimana gerakan perempuan ini diformulasikan? Baik, saya bertanya ke Pak Ferry. Pak Ferry, bagaimana upaya yang ditempuh oleh Komnas Perempuan supaya isu perempuan ini menjadi sebuah kesadaran bersama? Bukan hanya Komnas Perempuan dan para aktivis, tapi juga partai politik, politisi, termasuk penegak hukum. Silakan, Pak. Ya, jadi sesuai dengan mandatnya bahwa Komnas Perempuan melakukan pemantauan, mengeluarkan banyak sekali rekomendasi-rekomendasi kebijakan, termasuk juga memberikan pendidikan-pendidikan kepada masyarakat. Salah satu mandat yang spesifik adalah bahwa Komnas Perempuan itu memberikan rekomendasi, baik kepada pemerintah, kepada organisasi-organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Kami secara aktif telah melakukan rekomendasi-rekomendasi itu. Karena itu, sekali lagi kami berharap bahwa kalau kita menginginkan terjadi misalnya kesetaraan dan keadilan gender yang sesungguhnya pemerintah juga ikut serta mendukung itu, di mana kita sudah punya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84, yaitu tentang ratifikasi CEDAW, maka untuk itu kami berharap bahwa ini harus ditindaklanjuti. Kita tidak boleh misalnya berhenti pada kebijakan kalau kemudian tidak terimplementasi. Di dalam konteks misalnya pemilu pada hari ini, kami masih menaruh harapan perempuan-perempuan, masyarakat yang peduli pada isu perempuan benar-benar jeli untuk melihat mana pemimpin yang akan dipilih. Sejak tahun 2009, Komnas Perempuan itu memiliki platform yang kami sebut dengan kampanye Jitu. Jitu itu singkatan dari Jeli, Inisiatif, Toleran, dan Ukur. Kami berharap bahwa masyarakat bisa menggunakan platform Jitu ini untuk memilih apakah calon pemimpin yang akan dipilih nanti itu adalah memiliki visi misi yang memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat marginal, kemudian dia juga memiliki inisiatif untuk memperjuangkannya, tidak memiliki rekam jejak yang selama ini menciptakan kekerasan, menimbulkan huru-hara tengah-tengah masyarakat, dan yang terakhir kalau dia terpilih, dia masih mau membangun dialog dengan masyarakat khususnya perempuan. Banyak sekali misalnya para calon pemimpin ketika dia terpilih, seakan-akan ketika dia terpilih dia terputus dengan konstituennya. Padahal isu-isu perempuan itu kan terus berkembang. Dia tidak boleh misalnya terputus ketika dia hanya ingin mendapatkan suara, dia menyampaikan komitmennya, tetapi ketika dia sudah terpilih, duduk, dia kemudian luput. Karena itu harus ada sebuah platform, sebuah mekanisme bagaimana dialog-dialog dengan perempuan itu terus terjadi. Sehingga dia mendapatkan asupan-asupan informasi untuk memperjuangkan isu-isu perempuan di institusi-institusi yang dia duduki sebagai pemimpin. Jadi ini pekerjaan yang terus-menerus harus dilakukan. Baik, terima kasih Pak Ferry. Pak Ujang, sebagai akademisi dan yang concern dengan isu pemberdayaan perempuan, apa yang Anda sarankan jika pemerintahan nanti yang baru terbentuk supaya lebih memperhatikan persoalan perlindungan terhadap kekerasan yang menimpa perempuan, kemudian pemberdayaan, dan yang tadi Bapak sampaikan, jangan hanya digerakkan pada saat butuh dukungan suara saja. Saran Bapak seperti apa, Pak, ke depannya? Ya, harus ada kebijakan khusus ya, kebijakan khusus. Jadi kebijakan khusus dari presiden dan wakil presiden terpilih terkait dengan persoalan gender. Jadi bahwa banyak katakanlah perempuan-perempuan Indonesia yang harus diberdayakan ke depan. Potensinya sudah banyak, sudah hebat, sudah bagus-bagus. Cuma diberikan kesempatan yang sama gitu loh dengan katakanlah elit-elit politik lain
yang mereka anaknya pejabat, yang mereka punya uang itu. Sehingga apa? Sehingga seluruh anak Indonesia, ya khususnya putra-putri ya, kalau saya sebutnya putri-putri bangsa, yang memiliki potensi besar untuk bisa terlibat aktif atau berperan untuk bangsa ini diberikan peluang yang sama. Nah ini sejatinya demokrasi itu kan memberikan peluang yang sama kepada seluruh perempuan Indonesia untuk bisa tadi berperan untuk kepentingan badan. Saya berkeyakinan ya ke depan itu mesti ada ya perjuangan yang lebih keras lagi dari kita semua untuk katakanlah pemerintah yang nanti yang menjalankan roda pemerintahan ya peduli terhadap isu-isu perempuan ini. Dan saya meyakini ya Bang Bahtiar ya, oke lah hari ini memang kita agak sulit. Mungkin beberapa tahun ke depan juga agak sulit. Tapi kalau kita desak terus gitu dengan kekuatan yang penuh gitu, ya mungkin mereka akan dengar. Persoalannya pemerintah ini termasuk parlemen ini kan sulit mendengar kalau kitanya lemah, kalau kitanya tidak kuat. Berarti bukan berarti ya aktivis-aktivis itu nggak hebat, bukan. Tetapi harus lebih keras lagi berjuang untuk menggolkan katakanlah kebijakan-kebijakan yang sudah ada di parlemen atau kebijakan-kebijakan yang sudah diperjuangkan oleh teman-teman di masyarakat sipil koalisi perempuan itu. Dan Jadi, saya meyakini dengan kata lain masyarakat sipil harus bekerja lebih keras lagi ya Pak Ujang ya. Pak Ujang kemudian rekan-rekan aktivis mungkin harus lebih keras lagi untuk menyuarakan dan supaya mendapat perhatian ya gitu ya Pak Ujang. nah, kedua, lobby-lobby, Bang Bahtiar ya, lobby-lobby penting. Karena gini saya punya pengalaman, dulu ada Undang-Undang Nomor 1 2016, Undang-Undang Penjaminan. Diajukan dari Menteri Menko Ekonomi nggak gol, DPR-nya nolak. Diajukan dari Menteri UMKM juga menolak. Pokoknya diajukan dari manapun menolak. Tetapi waktu itu kita bantu, diajukan dari satu fraksi gitu ya, untuk digolkan hanya dalam waktu 6 bulan gol. Hanya dalam waktu 6 bulan bayangkan dieksekusi. Artinya Lobby ya penting ya mereka Pak. juga pilih-pilih dalam konteks menggolkan kebijakan. Mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi kepentingannya mereka golkan. Artinya dalam konteks perjuangan harus lebih keras, dalam konteks lobby juga harus dijalankan. Karena bagaimanapun mereka politisi, bukan hanya ditekan ya, bukan hanya di demo, tetapi juga perlu di lobby. Kira-kira begitu Bang. Ya, baik. Saya Kemudian Bu Ani, saran Ibu sebagai akademisi. saya agak berbeda dengan Pak Ujang ini. Saya nggak setuju kalau dibilang masyarakat sipil itu tidak bekerja keras, gitu ya. Komnas Perempuan bekerja keras, koalisi perempuan semua kita, organisasi HAM, organisasi perempuan, organisasi lingkungan hidup. Yang tidak ada saat ini adalah space, ruang demokrasi kita ini menyempit hari ini. Jadi beda dengan situasi reformasi, pasca reformasi 5-10 tahun yang lalu gitu ya. Hari ini ketika kita mau menyuarakan sesuatu gitu ya, kriminalisasi yang terjadi. Ketika kita mau memperjuangkan sesuatu, ada isu-isu yang dianggap strategis, itu kemudian ada pembungkaman di situ. Kita nggak bisa denial tentang ini. Jadi kita betul-betul memerlukan dan menjaga ruang-ruang demokrasi ini jangan sampai tertutup. Sehingga kita bisa mendialogkan gitu ya, mendialogkan bagaimana kepentingan dari masyarakat dengan kepentingan dari elit dan seterusnya gitu ya. Perkara nanti berjuang itu bisa menang, bisa kalah, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, itu biasa buat kita gitu ya. Tetapi ruang ini jangan ditutup. Kalau ruang ini ditutup, hari ini kan sudah banyak nih kita kita kehilangan banyak itu ruang-ruang hak-hak sipil kita untuk berpendapat, untuk menyuarakan sesuatu yang berbeda, itu nggak sama dengan dulu. Ini yang menjadi concern kita juga dan concern masyarakat sipil. Jadi penting buat saya itu ruang-ruang itu harus tetap dibuka dan kita memperjuangkan itu. Bukan berarti kita nggak bekerja, kita bekerja keras selama Ya, ini. mungkin begini, mungkin Bu Ani. Bukan tidak bekerja keras, tapi mungkin perlu lebih strategis lagi, apalagi Ibu mensinyalir ruang untuk diskusi, ruang untuk menyampaikan aspirasi menjadi jauh lebih sempit sekarang ini, mungkin begitu. Betul, betul. Baik, Bu Ani, terima kasih Bu atas penjelasannya. Pak Ujang juga terima kasih yang sudah berbagi pengalaman pada saat berada mendampingi parlemen. Kemudian Pak Ferry sudah hadir di studio. Banyak sekali yang bisa kita dapat pada konten
Jak Forum kali ini. Baik pemirsa, kaum perempuan dan berbagai stakeholders berharap pemerintah mendatang akan lebih memberikan perhatian penuh pada isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Perubahan mendasar akan maksimal jika dipelopori oleh pemerintah sebagai pemangku amanat rakyat. Saya Tian Bahtiar, terima kasih sudah menyaksikan Jak Forum. Sampai jumpa pada episode mendatang.